Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini pada KD 3.18 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca kelas 8. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menemukan unsur kebahasaan dan menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. 1. Ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku tidak sekedar memperoleh sejumlah informasi dan memperluas wawasan. Membaca buku fiksi khususnya dapat menemukan hal lain yang tidak kalah menarik, misalnya tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Perhatikan cuplikan berikut. Perhatikan kata-kata menyambung hidup. Dalam cuplikan cerita tersebut, cobalah selidiki kekhasannya. Bandingkanlah dengan kelompok-kelompok kata yang lain, misalnya dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah. Dari cara itu akan lebih tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kelompok kata yang memiliki kekhasan seperti itu disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusunan tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh ungkapan lainnya adalah lapang dada, berat hati, ringan tangan. Dalam buku fiksi, ungkapan mudah untuk menjumpai. Di saat itu, dapat pula kamu menemukan unsur menarik lainnya dari suatu fiksi, seperti tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang mempesona, dan amanat yang menyentuh relung hati. Berikut adalah unsur-unsur fiksi. Unsur-unsur fiksi seperti alur, tema, tokoh, latar, amanat, dan gaya bahasa. Kemudian, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Yang B, secara berkelompok, carilah contoh ungkapan lain dalam sebuah buku fiksi atau novel. Jelaskan makna dari ungkapan-ungkapan tersebut. Yang kedua, unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu bermanfaat dalam bacaan itu, bukan? Misalnya, seorang petani akan membaca buku tentang cara pengelolaan lahan pertanian yang efektif. Hal itu dilakukannya karena bacaan itu dianggapnya bermanfaat bagi dirinya sebagai seorang petani. Berbeda lagi kalau pembacanya itu seorang pelajar. Ia akan lebih tertarik pada buku-buku yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun berita-berita yang terkait dengan lomba karya ilmiah remaja. Bacaan-bacaan seperti itu dianggapnya menarik karena sesuai dengan dunia atau kebutuhannya. Daya tarik seperti itu juga dimiliki oleh karya-karya fiksi seperti antologi, puisi, cerita pendek, atau novel. Tentu saja faktor penyebabnya tidak sama dengan bacaan yang berupa karya non-fiksi. Seseorang membaca cerpen bukan untuk mendapatkan informasi, bukan? Pada umumnya, seseorang membaca cerpen untuk memperoleh hiburan ataupun pengalaman-pengalaman hidup. Adapun daya hibur sebuah cerpen bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti yang kita pelajari terdahulu bahwa daya tarik sebuah cerita bisa karena unsur tema, latar, penokohan, dan amanatnya. Mungkin pula karena alurnya yang surprise dan penuh kejutan. Mungkin hal itu karena konflik cerita itu yang menegangkan. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sebuah karya fiksi. Unsur penokohan juga bisa menimbulkan kesan tersendiri. Kamu terkagum-kagum oleh sifat seseorang tokoh yang ada di dalamnya. Bisa pula kita terpesona oleh penyajian latar atau gaya bercerita pengarang yang memukau dan menghanyutkan. Pilihan kata yang digunakan pengarang dapat juga menjadi penyebab ketertarikan seorang terhadap karangan itu. Perhatikan cuplikan cerita berikut.
Daya tarik cuplikan cerita tersebut tampak pada temanya, yakni tentang cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangat menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya pada kata-kata, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Perhatikan pula cuplikan cerita berikut. Cuplikan cerpen di atas memiliki daya tarik pada cara pengarang mendeskripsikan perasaan dan keadaan tokohnya. Pengarang begitu cermat sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suasana hati tokoh Lea. Selain dalam cara bercerita, banyak hal yang dapat menyebabkan suatu cerpen menjadi menarik. Daya tarik itu mungkin disebabkan oleh temanya yang unik, alurnya yang mengejutkan, atau konfliknya yang menegangkan. Apabila bacaan itu berupa buku secara utuh, daya tariknya itu mungkin pula pada ilustrasi gambar atau jilid bukunya. Dengan daya tarik itulah yang menyebabkan pembaca mau menikmati suatu bacaan hingga tuntas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa daya tarik sebuah bacaan adalah yang pertama tema yang unik, alur yang menegangkan, latar yang mengesankan, tokohnya yang menawan, dan amanat yang menyentuh. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.